Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Hari ini tetap kita berbicara mengenai tabernakel, kemah pertemuan, kemah suci, dan kita berbicara mengenai tirai. Tirai itu pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Nah saudaraku, kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan memerintahkan Musa antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu dipisahkan dengan tirai? Seperti yang saya jelaskan bahwa ruang kudus itu adalah tempat para imam itu melakukan kegiatan hariannya untuk memelihara kakidian, untuk memberikan dupa, kemudian roti sajian yang setiap hari harus mereka lakukan. Sementara di dalam ruang maha kudus tidak bisa, itu harus imam besar, dan itu hanya 1 tahun sekali. Berarti tidak bisa setiap orang masuk ke dalam ruang maha kudus, saudaraku ya. Berarti ada pemisah. Lalu apa maknanya, saudaraku yang kasih Tuhan? Ya tentu Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ruang maha kudus adalah tempat hadirat Tuhan. Ya, tempat hadirat Tuhan, tidak semua orang bisa berhubungan dengan Tuhan. Lalu ada tirai, ada pemisah dong antara kita dengan Allah. Nah itu gambarannya di situ. Kenapa Tuhan memberikan tirai di dalam pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Nah seperti yang kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Yesaya 59 ayat yang kedua itu dikatakan, saya singkatkan saja ya, antara kita dengan Allah ada pemisah. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah itu adalah segala kejahatan kita, di mana dia menyembunyikan dirinya di dalam ruang maha kudus ini. Menyembunyikan dirinya itu kenapa? Karena ada pemisah. Dan firman Tuhan katakan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua ini adalah segala kejahatanmu. Yang menjadi pemisah adalah segala dosamu. Jadi saudaraku, di dalam gambaran tirai ini menunjukkan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Tetapi puji nama Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai yang ada di dalam bait suci di Yerusalem itu kemudian terbelah. Dan terbelahnya itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Yang menunjukkan bahwa kalau itu terbelahnya dari bawah ke atas, orang kemudian bisa berkata itu perbuatan manusia. Tapi kalau terbelahnya dari atas ke bawah, itu satu pekerjaan Tuhan. Sebab tirai di dalam bait suci itu punya ukuran 40 hasta dan lebarnya 20 hasta, atau 60 kaki tingginya, sementara lebarnya itu adalah 30 kaki. Kalau mau dimeterkan itu tingginya itu sekitar 18 meter. Bayangkan, nggak mungkin manusia bisa membelah tirai yang sangat tebal itu oleh pekerjaan manusia, tidak. Tapi itu menunjukkan pekerjaan Allah. Lalu apa kaitannya dengan kematian Kristus? Lewat kematian Kristus itulah tirai sebagai pemisah antara ruang suci dengan ruang maha suci itu kemudian terbelah. Yang berbicara mengenai pemisah antara Allah dengan manusia itu sudah tidak ada lagi pemisah, yaitu dosa. Lalu siapa yang mengerjakan? Kematian Kristus. Karena tirai itu dikerjakan pada waktu kematian Kristus kemudian terbelah. Seperti yang kita lihat di sini saudaraku. Jadi kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat yang kedua itu dikatakan, dan ia, maksudnya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Pendamaian. Tadinya terpisah kemudian
didamaikan oleh kematian Kristus. Wah, luar biasa saudaraku. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau lewat kuasa Roh Kudusnya saya diperkenan Tuhan untuk bisa mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus, bukan hanya mengenal saja, tapi saya percaya kepada Dia, yaitu Dia, Sang Pendamai dosa, yang tadinya saya terpisah dengan Allah lewat kematian Kristus. Tirai ini berbicara mengenai kematian Kristus. Maka tirai itu berbicara mengenai pemisah dosa yang tapi dengan kematian Kristus, kemudian tirai itu tidak ada lagi yang memisahkan antara kita dengan Allah, karena kita sudah ditebus oleh kematian Kristus, oleh darah Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini siapapun yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini, buka hati. Antara saudara dengan Allah ada pemisah, yaitu dosa, tapi puji nama Tuhan, Kristus adalah pendamaian. Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan hanya untuk dosa saya, tapi dosa seluruh dunia didamaikan oleh Kristus. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita percaya kepada Dia. Setelah kita percaya kepada Dia, mari kita hidup di dalam Dia. Setelah kita hidup di dalam Dia, mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita ini. Kita persembahkan hidup kita ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.